Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk hari ini saya akan membagikan proses pembuatan SKCK buat teman-teman yang pengen mengurus berkas P3K dan CPNS di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Siapkan buku dan pulpen untuk mencatat apa saja berkas-berkas yang harus dibawa. Tentunya tonton terus video ini agar tidak ada yang salah. Nah, yang pertama tentunya teman-teman harus pergi ke kantor desa di mana teman-teman tinggal ya, yaitu untuk meminta surat pengantar SKCK. Di kantor desa masing-masing. Nah, kebetulan saya berdomisili di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Berkas yang dibawa cuman fotokopi KTP atau KK saja ya, 1 lembar. Nah, poin yang kedua, setelah kita mendapatkan surat pengantar SKCK dari desa, teman-teman langsung bergegas aja pergi ke kantor camat untuk meminta tanda tangan camat atau sekcam. Nah, setelah teman-teman selesai urusannya di kantor camat, teman-teman langsung pergi aja ke Kapolsek ya. Dan kebetulan saya Kapolseknya adalah Kapolsek Donggo untuk mendapatkan rekomendasi dari polsek setempat. Kalau sudah jadi, jangan lupa ya, biaya administrasinya adalah 10.000 per orang atau per rekomendasi. Yang keempat, setelah itu baru kita cus ke Kapolres Panda yang berada di Desa Panda, Kabupaten Bima, tentunya dengan membawa bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah teman-teman harus membawa fotokopi KTP 1 lembar. Yang kedua, fotokopi KK 1 lembar. Yang ketiga, fotokopi ijazah terakhir 1 lembar. Yang keempat, pas foto ukuran 4x6 berlatar merah 3 lembar. Yang kelima adalah rekomendasi dari Kapolsek, juga teman-teman jangan lupa dibawa ya. Yang keenam, jangan lupa cium kening dan pipi istri sebelum berangkat ya, hehehe. Poin yang kelima, setelah sampai di Kapolres Panda, teman-teman langsung masuk aja di gerbang sebelah kanan dan cus langsung teman-teman menuju ke ruangan pembuatan SKCK di samping musola Polres Panda. Poin yang keenam, masuk aja di ruangan dan teman-teman langsung menuju aja ke ruangan pemberkasan untuk mengambil formulir SKCK di petugas. Biasanya itu ada 2 lembar ya. Terus teman-teman tinggal mengisi formulir tersebut, boleh isinya di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Poin ke-7, setelah teman-teman isi formulirnya, teman-teman langsung bergegas masuk kembali ke ruangan SKCK tadi dan teman-teman harus membuat kartu sidik jari. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman sudah pernah membuat kode sidik jari atau teman-teman pernah membuat SKCK sebelumnya, baik yang masih aktif atau tidak aktif, maka teman-teman tinggal bawa aja fotokopi SKCK atau teman-teman bawa kartu sidik jari yang kemarin pernah teman-teman buat. Poin yang ke-8 adalah kalau misalnya kedua berkas tadi itu sudah ada, baik formulir SKCK-nya yang sudah diisi dan kartu sidik jarinya sudah ada, teman-teman tinggal masukkan ke dalam map berisi 5 berkas pada poin keempat tadi yang di atas yang sudah saya jelaskan. Setelah itu teman-teman menyerahkan berkas tadi itu ke petugas SKCK. Nah, setelah itu tinggal teman-teman tunggu panggilan sambil teman-teman istirahat, makan dan minum, dan jangan lupa Anda kan sudah
sampai waktu jam sholat jangan lupa ibadahnya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi membuat SKCK. Terima kasih dan sampai jumpa.